Bismillahirrahmanirrahim. Baik, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, menginjak acara berikut, yaitu uraian dan penjelasan Al-Quran secara gramatikal yang akan disampaikan oleh yang terhormat Buya Hasrijal Al-Hasani, dan beliau di kesempatan ini akan didampingi oleh Ibu Sutrisni Bahri yang akan menguraikan Quran Surah Al-A'raf ayat 101 dan 102. Ibu Sutrisni Bahri ini dari kelas Mei pagi. Namun sebelumnya kita sapa dulu Buya Hasrijal Al-Hasani. Assalamualaikum warahmatullahi Buya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wa maghfiratuh Pak Ahmad Sanudin dan Bapak Ibu semuanya. Alhamdulillah senang sekali melihat Buya, kondisi Buya semakin menunjukkan sehat. Amin, Dan amin ya Buya Allah. serta keluarga serta kita semua peserta Al-Hasani ini senantiasa dalam lindungan Allah dan Amin, dengan amin, kesehatannya sehingga kita tetap bisa istiqomah mempelajari Al-Quran sampai akhir usia kita. amin. Selanjutnya juga kita sapa yang mendampingi Buya pagi ini, eh, Ibu Sutrisni Bahri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Sutrisni. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Rahmat dan teman-teman semua. Alhamdulillah, senang sekali melihat Ibu. Kan kelihatannya Ibu sudah siap untuk menguraikan ayat Al-Quran Allah, sebagai Pak. dukungan dan support kami para peserta pagi ini menguningkan Al-Hasani pagi ini. Mudah-mudahan Ibu tetap lancar, tenang dan lancar untuk menguraikan surat Al-A'raf 101 dan 102. Makasih Pak, mohon doanya. Insya Allah kami senantiasa berdoa. Baik, untuk acara berikutnya kami serahkan kepada Buya. Silakan Buya. Syukran Pak Rahmat. Sama-sama Buya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wa mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain amma ba'd. Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad yassarnal Qur'ana lizikri fahal min dzakir. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, khairukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allamahu. Sadaqallahul azim wa sadaqan nabiyul karim. Wa nahnu ala zalika minasyahidin syakirin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Pertama-tama dan utama sekali, marilah selalu kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala yang mana pada pagi hari ini, pagi yang cerah ini Allah masih banyak memberikan kepada kita rahmat, nikmat serta karunia. Pagi ini Allah masih memberikan kepada kita iman beragama Islam, agama yang Allah ridai. Kemudian Allah masih memberikan kepada kita nikmat iman, semoga dengan nikmat iman ini mudah bagi kita melaksanakan perintah-perintah Allah dan sekaligus menjauhi larang-larangnya. Pagi ini Allah masih memberikan kepada kita nikmat sehat badan, sehingga aktivitas kita bisa berjalan dengan baik dan sempurna. Dan pagi ini juga Allah masih memberikan kepada kita nikmat panjang umur. Semoga kita selalu dalam kegiatan mendekatkan diri kita kepada Allah. Dan pagi ini yang saya istimewa adalah Allah masih memberikan kepada kita nikmat mencintai Quran. Dan nikmat ini hanya Allah berikan kepada orang-orang pilihan dan orang-orang tertentu. Selawat beri salam tidak lupa kita sampaikan kepada uswatun hasanah kita, suri teladan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga beliau, sahabat-sahabat beliau, orang-orang yang ikut dengan beliau sampai akhir zaman dan termasuk kita di dalamnya. Kita berharap suatu saat nanti di umat Islam bisa berjumpa dengan beliau dan beliau pun memberikan syafaat kepada kita semuanya dan bersama beliau kita memasuki surga Allah. Baik Bapak Ibu, pagi ini kita akan membahas surat Al-A'raf ayat 101 dan 102 bersama Bu Trisni Bahri. Assalamualaikum Bu Trisni Bahri. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, ya. Ibu di mana posisi ini, Bu?
Posisi sekarang di Ciledug, Bu ya. Oh, Ciledug ya. Masih aktif atau sudah pensiun Ibu nih? Sudah lama pensiun, Bu ya. Dari mana tuh pensiun? Dari di Rumah Sakit RSAB Harapan Kita, Bu ya. Oh, harapan kita ya. Oke, alhamdulillah. Eh, yang bawa Ibu dulu ke Alsani siapa Bu? Adik saya, Bu ya, Erlinda Bahri. Oh, Erlinda Bahri. Tapi sekarang Oke, sibuk dengan kegiatan pengajian lain. oke, nggak apa-apa. Oke, Ibu sekarang tergabung di kelas KMP 3 bersama Uni Zurniati dan Mak Perwani dan Khadijah ya. Iya, Bu ya. Oke, siap ya Bu ya? Sudah Allah, Araf Bu ya. baik kalau gitu waktu di tempat kami. Silakan. Silakan Bu. Makasih, Bu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Yang terhormat Buya Rizal Al-Hasani beserta para pengurus Gramatikal Al-Hasani dan guru-guru Tahsin serta semua para hadirin Bapak Ibu pada pagi ini yang saya hormati. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberi kita beribu rahmat yang tidak bisa kita ukur jumlahnya. Di antaranya yaitu berupa nikmat sehat, nikmat Islam, nikmat iman, serta nikmat-nikmat lainnya sehingga kita bisa berkumpul pada Zoom pagi ini pada suasana yang sangat sejuk ini. Salawat dan salam tercurah kepada junjungan kita Nabi yang paling akhir, yaitu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga keluarga beliau, sahabat beliau, serta kita semua selaku umatnya yang mengikuti sunnahnya dengan harapan semoga kita mendapat petunjuk dan syafaat beliau di hari akhir nanti. Yang saya hormati Buya Rizal Al-Hasani beserta keluarga dan para pengurus Al-Hasani dan guru-guru gramatikal beserta guru-guru tahsin serta semua bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Tentu tidak lupa pula saya mendoakan Buya beserta keluarga, beserta kita semua diberi kesehatan yang afiat dan kemampuan untuk selalu bersama Al-Quran sampai akhir hayat. Dan senantiasa selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Saya sangat bersyukur dan berterima kasih telah menjadi salah satu peserta didik Buya Rizal. Dan ucapan terima kasih juga tak terhingga buat Buya yang telah bersusah payah menemukan, menyusun, dan mengajarkan gramatikal Al-Quran ini kepada kami. Sehingga akhirnya kita mampu memahami isi ayat-ayat Al-Quran, sebagaimana harapan Buya bahwa kita semua nanti mampu membaca Al-Quran seperti membaca Quran. Semoga Allah membalas semua jerih payah Buya dengan pahala yang berlimpah. Saya sendiri tidak menyangka Buya bahwa saya mampu bertahan tetap belajar di Al-Hasani sudah lebih dari 2 tahun. Di mana sebelumnya saya tidak pernah mengikuti pesantren ataupun belajar Al-Quran atau metode-metode lainnya. Hanya waktu di kampung belajar mengaji dan tahsin di masjid-masjid. Di mana dari sebelumnya hanya bisa menulis huruf hijayah itu cuma dengan kata Bismillahirrahmanirrahim. Namun sekarang karena hampir setiap hari menulis dan menjadi terbiasa, walaupun tulisannya masih belum bagus, tapi cukup baik untuk dibaca. Dan tentu sedikit demi sedikit mulai memahami dan mengurai ayat-ayat Al-Quran. Namun tetap atas bimbingan guru pembimbing serta teman-teman di kelas KMP. Terima kasih yang tak terhingga saya ucapkan kepada semua guru-guru pembimbing gramatikal maupun guru tahsin
wabil khusus pembimbing kelas KMP yaitu Uni Zurmiati dan Bunda Nur Erwani. Uni Zurmiati ini adalah seorang guru yang tak pernah kenal lelah. Dengan semangat, selalu beliau berupaya menampilkan beragam gaya, warna, variasi, dan kreasi-kreasi yang tidak pernah putus. Dan tidak pula bosan-bosannya mengulang materi-materi yang pernah diajarkan. Namun pemahaman kami beragam. Ada yang cepat menangkap untuk membenarkan apa yang diajarkan, dan ada pula yang lambat atau sering lupa seperti saya. Yang baru disampaikan dapat ditangkap, yang lama lupa lagi. Tetapi sabar ya Uni. Tak kalah hebatnya Bunda Nur Erwani yang selalu dengan setia mendampingi kelas KMP dimanapun beliau berada, baik di rumah maupun dalam perjalanan. Juga dengan puisi-puisi beliau yang setiap kami tampil disampaikan oleh beliau yang menjadi kesan tersendiri bagi kami. Teruslah Bunda Nur Erwani berpuisi dengan ide-ide yang cemerlang dan indah didengar. Amat besar jasa dan pengorbanan Uni dengan Bu Nur Erwani. Semoga Allah membalasnya dengan pahala yang berlipat. Terima kasih juga kepada Pak Helmi yang selalu menemani dan merekam kita serta membagikannya kepada kami semua yang sangat berguna untuk diulang-ulang. Terima kasih juga pada Pak Ketua Kelas KMP, Pak Andi, beserta jajaran peringkat kelas, yaitu Pak Hatta, Bu Rida, Pak Syarif, Bu Afi, dan lain-lainnya. Terima kasih juga Bu Atin dan Bu Yanti yang telah membuatkan PPT serta revisinya, karena saya sendiri tidak bisa membuatnya. Terima kasih buat teman-teman semua yang telah membersamai, mendoakan, dan mensupport saya di setiap latihan di kelas. Semoga Allah semua akan membalasnya. Terakhir, terima kasih juga pada keluarga, anak-anak, mantu-mantu, cucu-cucu yang ikut mendoakan dan mendukung kegiatan belajar dan mengajar, dan dengan rela berbagi waktu dalam setiap Zoom maupun belajar. Akhir kata, saya mohon maaf jika ada kata yang salah atau ada kekurangan maupun kesalahan dalam penyajian mengurai Quran Surat Al-A'raf ayat 101 dan 102, di mana saya sebagai pendamping Buya. Kesalahan tentu datangnya dari saya, kebenaran adalah milik Allah. Demikianlah wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama akan saya bacakan dulu suratnya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tilkal qura naqussu 'alaika min ambaiha. Walaqad ja'athum rusuluhum bil bayyinat. Fama kanu liyu'minu bima kadzabu min qabl. Kadzalika yatba'u Allahu ala qulubil kafirin. Wa ma wajadna li aktsarihim min ahd. Wa in wajadna aktsarahum lafasiqin. Shadaqallahul azim. Quran Surat Al-A'raf ayat 101 dan 102. Ayat 101 terdiri dari
4 bagian dengan 31 penggalan. Bagian pertama terdiri dari penggalan 1 sampai 7, bagian kedua penggalan 8 sampai 15, bagian ketiga penggalan 16 sampai 25, bagian keempat penggalan 26 sampai 32. Kemudian Quran Surat Al-A'raf ayat 102 terdiri dari 2 bagian dengan 13 penggalan. Bagian pertama, penggalan 1 sampai 7, kemudian bagian kedua, penggalan 8 sampai 13. Kemudian baiklah, penggalan Quran Surat Al-A'raf ayat 101 dan 102. Ayat 101 pertama, tilka, kedua, al-qura, penggalan ketiga, nakusu, penggalan keempat, alai, penggalan kelima, ka, penggalan keenam, min, penggalan ketujuh, iha, penggalan kedelapan, wa, penggalan ke-9, la, penggalan ke-10, qada, penggalan ke-11, ja'at, penggalan ke-12, hum, penggalan ke-13, rusuluhum, penggalan ke-14, bi, penggalan ke-15, al-bayyinati, penggalan ke-16, fa, penggalan ke-17, ma, penggalan ke-18, kanu, penggalan ke-19, li, penggalan ke-20, yu'minu, penggalan ke-21, bi, penggalan ke-22, ma, penggalan ke-23, kadzabu, penggalan ke-24, min, penggalan ke-25, qablu, penggalan ke-26, ka, penggalan ke-27, dzalika, penggalan ke-28, yatba'u, kemudian penggalan ke-29, Allahu, kemudian penggalan ke-30, ala, penggalan ke-31, qulubil kafirina. Kemudian penggalan Quran Surat Al-A'raf ayat 102, pertama wa, kedua ma, penggalan ketiga wajadna, penggalan keempat li, penggalan kelima aksarihim, penggalan keenam min, penggalan ketujuh ahdin, penggalan kedelapan wa, penggalan ke-9 in, penggalan ke-10 wajadna, penggalan ke-11 aksarahum, penggalan ke-12 la, penggalan ke-13 fasiqina. Kemudian uraian Quran Surat Al-A'raf ayat 101, yaitu pertama, tilka merupakan kata tunjuk jauh yang artinya itu. Yang kedua, al-qura merupakan KBKK jamak. Ciri KBKK jamak diawali huruf alif lam, ciri jamak sesuai kamus. Akar kata qara, pola kata kerja fa'ala, kata benda tunggal qaryatun, pola kata benda tunggal fa'latun, pola kata benda jamak fu'lun. Artinya ada di Kamus Mahmud Yunus halaman 340, dusun-dusun. Penggalan ketiga, nakusu, merupakan KKSAD dengan ciri na di awal dan domah di akhir. Sekaligus menunjukkan pelakunya nahnu dengan akar kata kososo dibaca koso. Pola fa'ala ada di Kamus Mahmud Yunus halaman 343, kami akan menceritakan. Kemudian penggalan keempat, alai merupakan huruf jar, artinya atas. Selanjutnya penggalan kelima, ka, merupakan kata ganti, artinya engkau.
Penggalan keenam, min, merupakan huruf jar, sekaligus yang mengkasrohkan huruf akhir kata benda selanjutnya. Artinya dari. Penggalan ketujuh, amba iha, merupakan kata benda majemuk. Ciri kata benda majemuk, kata benda pertama ada alif lam dan tanwin. Kata benda kedua merupakan kata ganti. Kata benda majemuk amba iha terdiri dari dua kata, yaitu amba i dan ha. Amba i merupakan KBKK jamak. Aslinya amba an karena didahului huruf jar menjadi ambain. Karena bermajemuk menjadi anbai. Ciri kata benda didahului huruf jar dan ada tanwin. Ciri jamak sesuai kamus. Akar kata naba'a, pola kata kerja fa'ala, kata benda tunggal naba'un, pola kata benda tunggal fa'alun, pola kata benda jamak af'alun. Artinya ada di Kamus Mahmud Yunus halaman 436 dan kata yang dicari 437. Artinya berita-berita. Kemudian kata benda kedua yaitu ha merupakan kata ganti, artinya nya. Arti kata benda majemuk ambia iha, amba iha, yaitu berita-beritanya. Arti bagian pertama Quran Surat Al-A'raf ayat 101, yaitu tilkal kuro nakussu alaika min amba iha. Itulah negeri-negeri yang kami ceritakan sebagian dari kisah-kisahnya kepada engkau. Selanjutnya, penggalan ke-8, wa, merupakan huruf bermakna, artinya dari. Kemudian, la, merupakan huruf bermakna, artinya sungguh. Ke-10, kode, merupakan huruf bermakna, artinya sungguh. Kemudian, penggalan ke-11, ja'at, merupakan kata kerja lampau dengan ciri ta sukun di akhir, sekaligus menunjukkan pelakunya hiya. Dengan akar kata jaya'a, dibaca ja'a, berlaku kaidah satu huruf sia poin 2 dalam akar kata huruf ya dan waw di tengah akar kata berubah menjadi alif. Jadi dibaca ja'a. Pola fa'ala, artinya ada di Kamus Mahmud Yunus halaman 95, dia telah membawa. Kemudian penggalan ke-12 hum merupakan kata ganti, artinya mereka. Selanjutnya, penggalan ke-13 rusuluhum merupakan kata benda majemuk. Ciri kata benda majemuk, kata benda pertama tidak ada alif lam dan tanwin. Kata benda kedua kata ganti. Rusuluhum terdiri dari dua kata, yaitu rusulu dan hum. Rusulu merupakan KBKK subjek jamak. Aslinya rusulun karena bermajemuk menjadi rusulu. Ciri kata benda ada tanwin, ciri subjek domah tain. Ciri jamak sesuai kamus, akar kata rosila, pola kata kerja fa'ala, kata benda tunggal rusulun, pola kata benda tunggal fu'ulun, pola kata benda jamak fu'ulun, ada di Kamus Mahmud Yunus halaman 141, artinya rasul-rasul. Kata kedua hum merupakan kata ganti, artinya mereka. Arti kata benda majemuk rusuluhum, yaitu rasul-rasul mereka. Kemudian penggalan ke-14 b merupakan huruf jar, artinya dengan. Selanjutnya al-bayyinati merupakan KBPA objek jamak. Aslinya al-bayyinati
karena ada huruf sia yang bertukar harakat menjadi arba'inati. Kemudian karena dua ya dibaca albayinati. Ciri kata benda didahului huruf jar dan berawalan alif lam. Ciri pelaku aktif sesuai pola kata benda tunggal. Ciri objek dan jamak yaitu ati. Akar kata bayana menjadi bana, berlaku kaidah sia 1.2 dalam akar kata huruf ya dan waw di tengah akar kata berubah menjadi alif. Pola kata kerja fa'ala, kata benda tunggal bayinatun. Pola kata benda tunggal fa'ilatun. Pola kata benda jamak fa'ilatin. Artinya ada di Kamus Munawir halaman 125 dan 126, yaitu bukti-bukti. Arti bagian kedua Quran Surat Al-A'raf ayat 101, yaitu walaqad ja'athum rusuluhum bil bayinat, dan sungguh rasul-rasul mereka benar-benar telah membawa bukti-bukti yang nyata kepada mereka. Selanjutnya, fa merupakan huruf bermakna artinya tetapi, ma merupakan huruf bermakna artinya tidak. Kemudian kanu merupakan KKL dengan ciri waw alif di akhir. Sekaligus menunjukkan pelakunya hum. Dengan akar kata kawana menjadi kana. Di sini juga berlaku huruf kaidah 1 huruf sia poin 2. Dalam akar kata waw dan ya di tengah akar kata berubah menjadi alif. Pola fa'ala artinya ada di Kamus Mahmud Yunus halaman 386. Mereka telah ada. Selanjutnya li merupakan huruf bermakna yang berfungsi memfathahkan harokat akhir KKSAD setelahnya. Untuk pelaku hum, dibuang na diganti alif. Ada di buku materi halaman 36, artinya agar. Kemudian yu'minu merupakan KKSAD, aslinya yu'minuna. Karena didahului li yang menghilangkan na diganti dengan alif, jadi yu'minu. Ciri KKSAD yaitu diawali yu dan waw sukun na di akhir. Sekaligus menunjukkan pelakunya hum dengan akar kata amina, pola af'ala, ada di Kamus Mahmud Yunus halaman 49, mereka akan beriman. Kemudian bi merupakan huruf jar, artinya kepada. Penggalan selanjutnya ma merupakan huruf bermakna, artinya apa yang. Penggalan ke-23 kadzabu merupakan KKL dengan ciri waw sukun alif di akhir. Sekaligus menunjukkan pelakunya hum dengan akar kata kadzaba, pola fa'ala, artinya ada di Kamus Mahmud Yunus halaman 370, mereka telah mendustakan. Min merupakan huruf jar, artinya dari. Qablu merupakan KBKK khusus, ciri kata benda didahului huruf jar min. Akar kata qobila, pola kata kerja fa'ala, pola kata benda fa'lu. Artinya ada di Kamus Mahmud Yunus halaman 329 dahulu. Arti bagian ketiga Quran Al-A'raf ayat 101. Fama kanu liyu'minu bima kadzabu min qablu. Tetapi mereka tidak ada yang beriman kepada apa yang dari dahulu mereka dustakan.
Selanjutnya K merupakan huruf jar, artinya seperti. Kemudian zalika merupakan kata tunjuk jauh, artinya itu. Ya to'ba'u merupakan KKSAD dengan ciri ya di awal, domah di akhir. Sekaligus menunjukkan pelakunya huwa dengan akar kata toba'a, pola fa'ala, artinya di Kamus Mahmud Yunus halaman 233, dia akan menutupi. Selanjutnya Allahu merupakan subjek dari ya to'ba'u yang artinya Allah. Ala merupakan huruf jar, artinya atas. Selanjutnya uraian terakhir Quran surat Al-A'raf ayat 101. Bil kafirina merupakan kata benda majemuk. Ciri kata benda majemuk, kata benda pertama tidak ada alif lam dan tanwin. Kata benda kedua berharokat kasroh. Bil kafirina terdiri dari dua kata, yaitu kulubi dan al-kafirina. Kulubi merupakan KBKK jamak, aslinya kulubun, karena didahului huruf jar menjadi kulubi, kulubin, karena bermajemuk menjadi kulubi. Ciri kata benda didahului huruf jar dan tanwin. Ciri jamak sesuai kamus, akar kata kolaba, pola kata kerja fa'ala, kata benda tunggal kolbun, pola kata benda tunggal fa'lun, pola kata benda jamak fu'ulun. Ada di Kamus Mahmud Yunus halaman 353, artinya hati-hati. Al-kafirina merupakan KBPA jamak. Ciri kata benda diawali alif lam. Ciri pelaku aktif. Huruf pertama akar kata fathah panjang. Huruf kedua akar kata kasroh. Ciri jamak ya sukunna. Akar kata kafaro. Pola kata kerja fa'ala. Kata benda tunggal kafirun. Pola kata benda tunggal fa'ilun. Pola kata benda jamak fa'ilina. Artinya ada di Kamus Mahmud Yunus halaman 378, yaitu orang-orang yang kafir. Arti kata benda majemuk kulubil kafirina yaitu hati orang-orang yang kafir. Arti bagian keempat Quran surat Al-A'raf ayat 101. Kadzalika yaqba'ullahu ala qulubil kafirina. Seperti itulah Allah akan menutupi hati orang-orang yang kafir. Arti keseluruhan Quran surat Al-A'raf ayat 101 yaitu itulah negeri-negeri yang kami ceritakan sebagian dari kisah-kisahnya kepada engkau. Dan sungguh rasul-rasul mereka benar-benar telah membawa bukti-bukti yang nyata kepada mereka. Tetapi mereka tidak ada yang beriman kepada apa yang dari dahulu mereka dustakan. Seperti itulah Allah akan menutupi hati orang-orang yang kafir. Selanjutnya kami lanjutkan dengan uraian Quran surat Al-A'raf ayat 102. Pertama, wa merupakan huruf bermakna artinya dan. Kedua, ma merupakan huruf bermakna artinya tidak. Ketiga, wajadna merupakan KKL. Ciri KKL yaitu na di akhir. Sekaligus menunjukkan pelakunya nahnu. Dengan akar kata wajada, pola fa'ala, artinya ada di Kamus Mahmud Yunus halaman 492, kami telah mendapati. Kemudian li merupakan huruf jar, artinya bagi. Selanjutnya, al-aksarihim merupakan kata benda majemuk. Ciri kata benda majemuk, kata benda pertama
tidak ada alif, lam, dan tanwin. Kata benda kedua merupakan kata ganti. Kata benda majemuk aksarihim terdiri dari dua kata, aksari dan him. Aksari merupakan KBSL objek tunggal. Aslinya aksara, karena ada huruf jar menjadi aksari. Ciri kata benda didahului huruf jar, ciri superlatif sesuai pola. Ciri objek tunggal, fathah di akhir. Akar kata kasuro, pola kata kerja fa'ala, pola kata benda af'alu. Artinya ada di Kamus Munawir halaman 1991 dan 1992. Artinya paling banyak. Kata kedua him merupakan kata ganti, artinya mereka. Arti kata benda majemuk aksarihim yaitu kebanyakan mereka. Selanjutnya min merupakan huruf jar, artinya dari. Kemudian ketujuh ahdin merupakan KBKK, aslinya ahdan, karena didahului huruf jar menjadi ahdin. Ciri kata benda didahului huruf jar dan tanwin. Akar kata ahida, pola kata kerja fa'ala, pola kata benda fa'lun. Artinya ada di Kamus Mahmud Yunus halaman 283, perjanjian. Arti Quran surat Al-A'raf bagian pertama, wa ma wajadna li aktsarihim min ahdin. Dan kami tidak mendapati kebanyakan mereka yang menepati perjanjian. Selanjutnya wa merupakan huruf bermakna, artinya sedangkan. Kemudian in merupakan huruf bermakna, artinya sesungguhnya. Selanjutnya wajadna merupakan KKL, ciri KKL na di akhir yang menunjukkan sekaligus pelakunya nahnu dengan akar kata wajada, pola fa'ala, artinya ada di Kamus Mahmud Yunus halaman 492, kami telah mendapati. Kemudian aksarahum merupakan kata benda majemuk. Ciri kata benda majemuk, kata benda pertama tidak ada alif, lam, dan tanwin. Kata benda kedua merupakan kata ganti. Kata benda majemuk aksarahum terdiri dari dua kata, aksara dan hum. Aksara merupakan KBSL objek tunggal. Ciri KBSL sesuai pola. Ciri objek tunggal yaitu fathah di akhir. Akar kata kasuro, pola kata kerja fa'ala, kata benda tunggal af'alu. Ada di Kamus Munawir halaman 1191 dan 1192. Artinya paling banyak. Kata kedua hum merupakan kata ganti, artinya mereka. Arti kata benda majemuk aksarahum yaitu kebanyakan mereka. Kemudian selanjutnya la merupakan huruf bermakna, artinya benar-benar. Terakhir fasiqina merupakan KBPA objek jamak. Ciri kata benda sesuai pola, ciri pelaku aktif. Huruf pertama akar kata fathah panjang, huruf kedua akar kata kasroh. Ciri objek jamak ya sukunna dengan akar kata fasaqo, pola kata kerja fa'ala, kata benda tunggal fasikun, pola kata benda tunggal fa'ilun, pola kata benda jamak fa'ilina. Artinya ada di Kamus Mahmud Yunus halaman 316, yaitu orang-orang fasik. Arti Quran surat Al-A'raf bagian kedua, ayat 102, yaitu wa in wajadna aksarahum lafasiqin. Sedangkan sesungguhnya kami mendapati kebanyakan mereka adalah orang-orang yang fasik.
adalah orang-orang benar-benar fasik. Arti keseluruhan Quran Surat Al-A'raf ayat 102 yaitu wa ma wajadna li aksarihim min ahdin wa in wajadna aksarahum lafasiqin. Dan kami tidak mendapati kebanyakan mereka yang menepati perjanjian. Sedangkan sesungguhnya kami mendapati kebanyakan mereka adalah orang-orang yang benar-benar fasik. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Bu Trisni, gimana rasanya Bu Trisni setelah mendengarkan 2 ayat ini? Lega Buya. Alhamdulillah lega ya. Alhamdulillah. Kalau sekarang kita sering baca Quran udah bisa banyak memahami ayat, itu gimana Bu Trisni? Ya pelan-pelan Buya, sedikit-sedikit, tapi yang kata kerja masih mencari di kamus. Oke, vocabulary-nya ya, vocab-nya. Ya. Tapi secara umum, ini hampir udah tahu ya. Iya Buya. Alhamdulillah. Kemudian bisa istiqomah ya Bu Trisni ya. Insya Allah Buya. Elinda Maria nggak kelihatan ini ya. Ya mungkin lagi sibuk. Oke. Ada pengajian lain Buya. Oke. Baik Bapak Ibu semuanya, itu tadi surat Al-A'raf ayat 101 dan 102 ya. Saya lihat begitu cukup panjang ya yang diberikan oleh Trisni dengan tuntas. Kemudian ada manfaatnya. Jadi kami cukupkan urainya dari Bu Trisni tadi. Namun karena kita sama-sama belajar, ada hal-hal yang salah ucap, salah kata tadi, salah urai, kami mohon gunakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Dan kalau benar itu semata-mata datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Banyak lagi mudah-mudahan ada manfaat bagi kita semuanya ayat yang tadi. Dan kepada Pak Rahmat Hasanuddin kami kembalikan untuk melanjutkan acara. Silakan Pak Rahmat. Baik, makasih Buya. Bapak Ibu yang insya Allah dimuliakan Allah. Demikian tadi uraian dan penjelasan Al-Quran Surah Al-A'raf ayat 101 dan 102 secara gramatikal oleh Ibu Trisni Bahri dari kelas KMP pagi. Masya Allah, luar biasa Ibu. Kami ucapkan selamat kepada Ibu yang tampil dengan tenang dan lancar. Muntas ya Bu Trisni.